Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta Berujung Kenekatan. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Siap, action! Teriak Alex memberi aba-aba. Kedua pemain di hadapannya pun mulai berakting disaksikan sang sutradara, kameramen, pencatat skrip, dan kru lainnya. Mata tajam Alex hampir tak berkedip mengikuti pemeran utama wanita dan prianya beradu akting, Puspa dan Dio. Kedua pemainnya itu sedang memainkan adegan percintaan. Adegan tersebut menuntut mereka mengekspresikan rasa cinta dengan sepenuh hati. Alex menahan napasnya. Nampak keseriusannya menyaksikan bagaimana Puspa terpaku di depan lawan mainnya. Karakter Toko yang diperankannya begitu dijiwainya dan terekspresikan lewat binar matanya, terkesipuan dan kekikukannya. Mereka semakin dekat dan semakin berdebar. Perlahan-lahan tangan Dio terulur mengusapi gerayan rambut Puspa. Kejengahan gadis itu bertambah-tambah hingga wajahnya dipalingkan. Dio bereaksi dengan menggeser jari jemarinya ke dagu Puspa. Disentuh dan diangkatnya. Puspa tak bisa mengelak lagi. Pandangannya terarah pada wajah Dio. "Ratih," panggilnya lembut. Puspa mendesah. Kelopak matanya terpejamkan dengan gerakan amat melankolis. Saat itulah Dio merundukkan kepalanya dan mendekatkan bibirnya. "Cut!" Teriakan menggelegar Alex membuyarkan konsentrasi semua orang yang terlibat dalam pembuatan sinetron itu. Serentak mereka melepaskan ketegangan dengan berbagai cara. Ada yang menghela napas, tertawa mengalihkan perhatian, dan lain-lain. Seperti Alex yang menurunkan tangan dari pinggangnya. "Perfect!" teriaknya lagi mengacungkan ibu jarinya pada para pemain. Bahu kameramen didekatinya, didepuknya keras-keras. "Ayo, break semua!" katanya mengistirahatkan semua kru dan pemainnya. Dalam waktu singkat, suasana berubah ramai dengan suara percakapan, tawa, dan teriakan kegembiraan. Begitulah keakraban terjalin di antara mereka. Alex meneguk isi gelas yang disodorkan krunya. Lantas didekatinya kameramen yang memutar ulang adegan barusan. Adegan percintaan pasangan pemain utamanya dalam bagian yang cukup penting dari keseluruhan cerita. Terasa benar, Alex menikmati keberhasilan para pemainnya pada layar monitor. Detail-detail gerak berikut ekspresi para pemainnya disaksikan dengan antusias. "Perfect, Lex." Kepala Alex berpaling pada kameramennya, keningnya berkerut. "Kukira tidak kaku, Puspa bisa mengimbangi Dio. Lihat saja sehabis ini." Menutup kelopak matanya begitu pas. "Coba kau ulangi," katanya mengulang rekaman gambarnya. Alex memperhatikan sedemikian rupa. Dihentikannya adegan Dio mengusapi rambut Puspa. "Kenapa? Tidak sesempurna yang kau inginkan? Atau rambut Puspa kurang panjang? Jadi ada keterbatasan gerak usapan tangan Dio?" "Bukan itu, aku merasa sesuatu yang aneh." "Tunggu." Alex memejamkan matanya. Tak lama kemudian matanya terbuka. Suaranya terlonjak melontarkan gagasannya. "Angin! Kita buat angin untuk membuyarkan rambut Puspa dan gerakan Dio bisa terlihat lebih syahdu." Langsung saja kameramen berteriak meminta kipas angin pada petugas properti. "Kemana Puspa, Dio?" Alex menanyakan keberadaan mereka berdua. "Sepertinya makan," jawabnya yang tak tahu menahu maksud sutradaranya. Niatnya untuk menyusul makan tertangguhkan karena pertanyaan Alex. Dan sang sutradara pun menjelaskan maksudnya. "Kalau sekedar mau lihat efek angin pada rambut Puspa, bisa saja kan diperagakan yang lain yang berambut panjang." "Betul itu, Lex. Daripada nunggu Puspa, kita lihat lewat rambut yang lainnya. Parman, Man, kesini kamu." Kameramen memanggil salah seorang teknisi yang berambut gondrong. Karuan saja, Alex mencak-mecak melihat kameramen mengarahkan teknisi mereka bereaksi dekat kipas angin hingga rambut panjangnya yang tak karuan itu melambai-lambai. "Ah, sialan, mana bisa aku mood lihat rambut Parman. Sudah." Serentak mereka tertawa geli, apalagi ditambah gaya Dio yang berakting merayu Parman sesuai skenario. Lantas Parman meremelek sembari memonyongkan mulutnya. Suasana menjadi ramai, diwarnai gelak tawa mereka. Tinggal Alex yang mencak-mencak sambil menyingkirkan Parman, dan yang disingkirkan berlalu dengan gaya kewanitaannya. Ditunjukkan lewat gerak langkah dan goyang pinggulnya. Siapapun yang melihatnya akan tertawa geli sekali. Ya, begitulah cara mereka mengisi waktu luang setelah mengikuti irama kerja yang cukup padat dan melelahkan.
Tak terasa, waktu istirahat pun usai. Dari kejauhan nampak Puspa berjalan mendekati setting utama. "Ada apa? Kok melihat saya begitu?" tanya Puspa yang merasa diamat-amati banyak orang, sutradara, kameramen, Dio, dan kru lainnya. Dengan refleksnya, ia mengusapi mulutnya yang dikhawatirkan belepotan sehabis makan. Tetapi sialnya, mata-mata yang sama masih saja menatapinya, bikin Puspa blingsatan dan mencari cermin kecil dalam tasnya. Tanpa malu-malu lagi, dicermini wajahnya yang sama sekali tidak belepotan. "Ada apa sih?" tanya Puspa curiga. Dilihatnya Dio yang terlihat menahan senyuman. "Dio, tak apa-apa. Aku tadi latihan sama yang lainnya sambil menunggu kamu. Terus ada adegan yang diplesetkan, jadi kita sama-sama masih geli. Oke lah, kalau kalian sudah siap, kalian latihan adegan terakhir. Sorry Puspa, terpaksa aku ulangi karena ada gagasan baru." Jelas Alex memaparkan gagasannya dan mengarahkan akting mereka. Lantas dimintanya Puspa memperagakan dengan angin buatan yang membuat rambutnya berkibaran. "Jauhkan Van ya. Biarkan anginnya tidak terlalu kencang dan kibaran rambut Puspa hanya melambai-lambaikan ujung rambutnya," kata Alex sibuk menginstruksikan. Kakinya melangkah mundur mendekati posisi kameramen yang sudah siap membidik adegan mesra nanti. Dia bersiap-siap setelah dilihatnya isyarat Alex. "Oke, take 20, action!" Teriakan khas Alex membuat kedua pemainnya berkonsentrasi dengan perannya masing-masing. Adegan sebelumnya yang dinilai sempurna ternyata harus diulang, dan sebagai pemain profesional, mereka harus mampu melakukan sebaik-baiknya sampai sutradara merasa puas. Sekarang Alex benar-benar tidak berkedip menyaksikan tangan Dio menyentuh gerayan rambut Puspa yang berkibaran. Lantas mata indah Puspa terkatupkan. Dio mendekat begitu dekatnya. Suasana berubah hikmat dan syahdu saat jari jemarinya menyentuh dagu kekasihnya. Dalam keadaan amat romantis itulah, tak sengaja Parman melintas dekat mereka dan terlihat ekor mata Dio. Tak terhankan lagi, laki-laki itu meledakkan tawanya diikuti Alex dan kameramen. "Cut!" Alex mengejutkan dengan mesem-mesem. Tinggal Puspa yang kebingungan, ditertawai ramai-ramai apalagi Dio minggat dari sisinya saking gelinya. "Apa-apaan sih kalian?" tanyanya penasaran. "Dio, kenapa kau menertawakan aku?" tanyanya memburu kekasihnya. Kameramen berteriak-teriak melarang Dio menceritakannya karena khawatir kalau Puspa tahu. Gadis itu juga bisa-bisa tak konsen lagi berakting adegan yang sama. Jangan berajuk non, nanti pasti akan kami ceritakan kalau adegan ini sudah selesai. Oke Parman, nyah kau dari sini," teriak Alex dengan ekspresi kocak. Lantas adegan diulang beberapa kali sampai Alex puas. Setelah itu giliran Puspala yang menghadap Alex untuk menagih janjinya. Sang sutradara tersenyum kecut, merasakan gadis di hadapannya merajuk manja, dan mereka begitu dekat. Entah bagaimana bayangan adegan barusan terekam dalam ingatan Alex yang menjelma di hadapannya. Antara sadar dan tidak, Alex melihat kibaran rambut Puspa dan wajah cantiknya, kelopak matanya yang berkantup dan bibir yang merekah. "Ayo Pak Alex," tersentaklah dan buyarlah lamunan Alex. Wajah galak Puspala yang terlihat di depan matanya. Lantas diceritakan semua ulah anak buahnya selagi Puspa makan di luar. Gadis itu tertawa tergelak-gelak sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Kalian memang gila," desisnya di sela-sela tawanya. "Habis Parman." Diko terpingkal-pingkal melihat toko sentral mereka. Kepala Parman sesekali terlihat menyembul. Pastilah dia sengaja mencuri-curi perhatian mereka. Alex berkemas-kemas pulang. Malam sudah larut. Tubuhnya yang letih ingin segera dibaringkan. "Bos, sorry." Seorang laki-laki bertopi menghadangnya. Laki-laki itu adalah sopir yang dipekerjakan di rumah produksinya. "Ada apa?" "Saya kan harus mengantarkan figuran-figuran itu ke rumah mereka. Sedangkan Puspa minta diantar terlebih dahulu. Kalau bos tidak keberatan, bagaimana?" "Ya sudah, suruh dia ikut mobilku." Putus Alex melegakan sopirnya yang seketika pergi. Tak lama kemudian Puspa muncul dengan menenteng tasnya. "Ku antar kau pulang, ayolah naik," kata Alex melihat keraguan gadis itu. "Sebenarnya, naiklah dulu, kita bicara sambil jalan." Nada keras Alex yang menyerupai perintah seketika membungkam Puspa. Belakangan sang sutradara sadar kalau gayanya dalam menggarap sinetron tertawa di luar lokasi dan kegiatan syuting. "Sorry Pus, saya memerintahkan seperti gaya sehari-hari." Tadi kamu bilang apa?" "Apa yang disampaikan Bang Ito?" tanya Puspa menyebut nama sopir mereka. "Maksud saya dengan minta diantar pulang terlebih dahulu itu untuk menghindari Dio. Kalau saya pulang belakangan, dia berkesempatan mampir dan mengantarkan saya. Jadi bukannya mentang-mentang saya pemeran utama, saya minta perlakuan khusus Pak Alex." "Oh,
Alex hanya beroh pendek lantas menghidupkan mobilnya. Sekilas diliriknya gadis di sisinya yang mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Wajah cantiknya terlihat lewat bantuan lampu-lampu jalan yang menerangi kegelapan malam. Maaf, merepotkan Pak Alex jadinya karena saya menghindari Dio. Dio. Simpanlah dalam hatimu, Pus. Bukankah sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi syuting kita selesai? Tugas Alex secara tidak langsung memberikan solusinya. Dengan berakhirnya syuting praktis mereka pun akan berpisah. Kenapa Pak Alex memasangkan saya dengannya? Apakah ada niatan Bapak menjodohkan kami? Ditanya begitu, Alex tertawa dengan spontannya. Anak manis. Pertanyaanmu itu Puspa. Tentu saja, perkiraanmu tidak mendasar. Apa urusan saya menjodohkan kalian? Pemasangan kalian sebagai sepasang kekasih hanya karena pertimbangan pasar saja. Sebagai pendatang baru, tidak mungkin saya pasangkan kamu dengan aktor yang tak terkenal. Dia adalah pasangan yang tepat untukmu. Simpan ketidaksukaanmu selagi kita masih syuting. Saya khawatir ketidaksukaanmu akan mempengaruhi aktingmu. Kepala Puspa menoleh. Ditatapinya Alex yang serius mengemudikan mobilnya. Pak Alex hanya membutuhkan saya sebatas profesi keartisan. Perasaan atau ketidakenakan hati saya tidak Bapak pedulikan. Jangan merajuk anak manis. Saya bukan anak-anak lagi. Usia saya sudah 20 tahun. Tandasnya dengan ekspresi tak suka. Agak terkejut Alex menghadapi reaksi artisnya yang satu ini. Tanpa berpikir panjang, ditepikan mobilnya di sisi jalan lantas kepalanya dipalingkan ke arah Puspa. Bukan saya sendiri yang memutuskan Dio sebagai pasangan kamu. Atas saran produser dan penulis skenario yang menyepakati casting kalian. Sekarang tentunya, saya terlambat untuk mengubahnya karena syuting kita hampir selesai. Jadi sebagai pematang baru, kamu dituntut profesional untuk menyampaikan ketidaksukaan pribadi. Perasaan kita ini amat penting dan punya pengaruh besar terhadap hasil pekerjaan kita. Kamu paham kan? Kalau kita bekerja uring-uringan atau memendam sesuatu yang tidak nyaman, akan merusak keindahan aktingmu. Alex menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan kata-katanya. Maknanya, saya sarankan kamu untuk tidak mempermasalahkan ketidaksukaanmu. Bukankah saya tak mau mendengar, tapi saya tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan pribadimu. Meski ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Kamu mengerti maksud saya kan, Pus? Iya, tapi apa? Jangan ragu menyampaikan pada saya. Saya akan mendengarkan semua keluhanmu. Kalau dengan begitu saya memperdulikan kamu sebagaimana yang kamu harapkan. Pak Alex, Puspa mendesah malu-malu. Sekarang setelah Bapak tahu ketidaksukaan saya pada Dio, lain kesempatan kami tidak dipasangkan lagi kan? Atau memang Bapak terpaksa memenuhi permintaan produser sekalipun Bapak mau mengonsultasikan dengan saya kan? Alex tertawa terpingkal-pingkal. Kenapa Pak Alex menertawakan saya? Apa yang lucu? Kamu benar-benar naif, Puspa. Kamu berpikir, maaf, sejauh ini saya belum punya gambaran apapun mengenai sinetron berikutnya. Bagaimana ceritanya, siapa pemerannya, dan sebagainya. Gambaran itu belum ada. Jadi supaya kamu tidak kecewa, anggap saja belum tentu saya memproduksi dalam waktu dekat ini dengan pemeran yang sama. Kamu dan Dio, itu sudah pasti karena kami menghindari kejenuhan. Loh, penayangan sinetron kita kan tidak berurutan kan? Jadi dengan begitu saja kita sudah menghindari kejenuhan penonton. Benar itu Puspa, tapi soal peran kamu selanjutnya, maaf, tidak bisa saya pastikan sebab ceritanya saja belum ada. Maaf, kok saya memaksakan diri bekerja di bawah pengarahan Pak Alex. Lebih saya kerasan bekerja sama dengan Bapak ketimbang saudara lain. Apa karena saya memberimu peran utama, sedangkan sebelumnya kamu mendapat peran-peran kecil? Oh tidak, tentu saja bukan karena hal itu. Saya senang berada di dalam tim kerja Pak Alex yang solid, padu dan kompak. Aku Puspa malu-malu, terlebih saat sutradaranya itu meminta izinnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Silakan Pak Alex. Iya ya, akan saya lanjutkan kalau tidak ada lagi unek-unekmu. Perjalanan dilanjutkan, tak terdengar suara percakapan di antara mereka. Masing-masing memandang keinginan bicara meski tidak dengan mata mereka. Puspa berkali-kali melirik ke sisinya sedangkan mata tajam Alex tanpa diketahui Puspa melirik lewat kaca spion. Kegelapan malam yang ditembus mobil Alex selambat laun menghadirkan bayangan sosok Puspa. Gadis di sisinya itu terlihat teramat cantik. Heran, mengapa mata sutradara lain tidak menangkap kecantikan gadis itu. Alex menjumpai sekilas ketika bertandang ke tempat syuting rekannya. Waktu itu dia berpapasan dengan Puspa yang melintasinya dekat tempat duduk rekannya. Lantas segala sesuatunya terjadi. Alex menanyakan Puspa pada rekannya yang melemparkannya ke agen modal karena dari sanalah Puspa didapat.
rekannya itu tidak tahu banyak perihal Puspa. Setelah didapat keterangan cukup banyak, Alex menghubungi Puspa dan mempertemukannya dengan produser. Tidak terlalu lama Puspa menunggu, persiapan Alex pun rampung dan mulai mereka bekerja sama. Sejauh ini, tidak terjadi kendala yang berarti. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Sampai barusan, Puspa mengaku ketidaksukaannya terhadap Dio. Masalah umum yang kerap terjadi hubungan yang tidak baik antara sesama pemain. Alex tahu persis penanganannya, yaitu dengan tidak membesarkan jarak atau kebencian mereka. "Rumahmu sudah kelihatan," ucap Alex membuyarkan lampunan Puspa. Laju mobil diperlambat hingga akhirnya berhenti tepat di depan rumah Puspa. "Saya antarkan kamu ya," tanyanya simpatik menawarkan jasa. Puspa menganggukkan kepala dan keluar dari mobil. Langkah Alex disejajari. Di depan pintu pagar mereka menghentikan langkah. Terlihat seorang gadis berdaster lusuh tergopoh-gopoh membukakan gembok. "Kok digembok, Ti?" "Bapak dan ibu keluar menjenguk kenalan yang sakit." "Ya sudah, tolong kau buatkan teh hangat ya," kata Puspa. "Tak apakan Pak Alex masuk sebentar, minum-minum dulu," tanya Puspa pada laki-laki di sisinya. Alex tersenyum lebar, melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah Puspa. Membantunya datang lagi membawakan minuman lengkap dengan snack. "Silakan dicicipi, Pak," tawar Puspa dengan manisnya. "Sayang ya, syuting kita hampir berakhir." "Loh, mengapa? Kamu khawatir tak dapat peran lagi dari sutradara lain?" "Tak mungkin itu, Pus. Justru karena saya memakaimu sebagai pemeran utama, bisa-bisa yang lain akan latah dan kamu kewalahan sendiri menghadapi tawaran main ke sana-sini." "Bukan kekhawatiran itu, Pak Alex. Hanya pribadi saja," jelas Puspa. Sebagai laki-laki matang, Alex mencoba menahan diri tidak mencampuri kehidupan pribadi artisnya, sedekat apapun hubungan mereka dalam pekerjaan. "Terima kasih untuk teh dan kuenya yang enak," ucap Alex meletakkan cangkir minumannya. Ia berniat pulang setelah mencicipi hidangan. "Keberatankah Pak Alex mendengarkan masalah pribadi saya? Sebab saya ingin benar menceritakannya pada Bapak." "Sudah malam, Pus. Bagaimana kalau besok saja di tempat syuting kita bicara empat mata?" elak Alex secara halus. "Tidak sampai 5 menit kok, sekarang saja ya." "Oh, kamu mau cuma menyampaikan saja, tidak meminta advice saya. Kalau begitu katakanlah." "Sebenarnya Dwi itu baik dan perhatian. Ya, saya tahu dia bersimpati atau mungkin juga sudah jatuh cinta pada saya. Tapi saya tidak bisa membalasnya karena Pak Alex sendiri." "Loh, kenapa dengan saya? Saya kan tidak melarangmu untuk membalas cinta Dio." "Ya bukan itu, Pak. Saya menjadi tidak suka pada Dio karena Bapak. Terus terang saja, saya mencintai Pak Alex." "Hah?" Alex terperangah hebat. Mulutnya ternganga dan jantungnya berdegup amat keras. Kepala Puspa tertunduk menghindari belalakan matanya. "Saya tak tahan untuk tidak menyatakannya setelah cukup lama memendamnya. Sejak Bapak datang menemui saya dan menawarkan peran itu. Sebentar lagi kita akan berpisah karena syuting hampir selesai. Hal itulah yang mendorong saya menyatakannya pada Bapak." Alex masih kebingungan. Dengan rasa tak percaya ditatapinya wajah Puspa yang perlahan menentang matanya begitu berani. "Saya tahu Pak Alex sudah beristri, tapi saya tidak berniat merusak perkawinan Bapak dengan pernyataan cinta saya. Saya nyatakan hanya sekedar untuk diketahui saja. Saya tak akan bermimpi jauh memiliki hati Pak Alex," papar Puspa lebih mendetail. Alex bungkam 1000 bahasa. Hanya hatinya saja yang bergemuruh dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa bisa terjadi? Mengapa ia tak menangkap sinyal-sinyal cinta Puspa? Mengapa gadis itu jatuh cinta padanya, bukan pada Dio yang sepadan dengannya? Mulanya saya merasakan perasaan ini semu. Saya kira cuma bentuk kekaguman saya akan kepribadian Pak Alex yang menawan. Tapi lama-kelamaan saya yakin bukan rasa kagum, ini cinta. Saya sering tergetar setiap kali kita berdekatan dan bayangan Pak Alex tak pernah lepas dari ingatan saya. Maka saya begitu bersemangat setiap kali harus syuting karena bisa bertemu dengan Bapak. Sebaliknya perasaan saya jadi tak karuan ketika Bapak menegaskan syuting kita akan berakhir dan selanjutnya belum tentu dipakai dalam sinetron Bapak." Alex terpanah. Sungguh, pada saat itu dia tak mampu mengucapkan apapun menanggapi pertanyaan cinta aktrisnya. Kejutan yang maha dahsyat itu menghantam jiwanya dari keterlenaannya bekerja. "Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya sekedar menumpahkannya agar saya tidak sendirian menikmati rasa cinta yang aneh ini. Saya tak mungkin menggapai hati Bapak, tapi itu bukan penghalang bagi saya untuk tetap mencintai Bapak, Pak Alex." Puspa membuyarkan ketermanguan Alex. "Oh iya ya, saya mengerti. Ya, akan kita ceritakan nanti karena sekarang sudah malam.
saya harus pulang ke tempat penginapan. Terima kasih atas keterbukaanmu. Saya tidak menyalahkanmu, tapi tidak ada yang bisa kita perbuat kan? Alex berucap dan bertanya dengan susah payah. Saya pulang, Puspa. Selamat malam. Puspa berdiri termangu, membiarkan Alex berlalu. Sampai deru mobilnya tidak terdengar lagi. Gadis itu masih termangu dengan rasa resah. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Entah berapa kali sudah Alex menatap wanita yang sama dengan keayuan yang semakin sempurna. Namanya Nana. 3 tahun lalu tepatnya pada usianya yang ke-35, sedangkan Nana 27 tahun, mereka menikah. Nana tak jauh berbeda sekarang dibandingkan 3 tahun yang lalu. Pancaran keayuan, kelembutan, dan kedewasaannya. Paling yang membedakan adalah kesehariannya. Kalau dulu Nana berprofesi sebagai konsultan kecantikan yang sempat dirayunya main film. Lantas Nana ketagihan, tapi Alex menghentikannya ketika gadis itu akan diperistri. Nah, sekarang Nana punya tugas resmi hanya melayaninya sebagai istri, pendamping, dan konsultan pribadinya. Ingatan Alex melayang jauh pada tenggang waktu 3 tahunan lebih semasa mereka masih berpacaran. Nana sangat ayu dan Alex begitu kesemsem sampai berusaha keras tetap mempertahankan kondisi istrinya dengan menaklukkan kelahiran anak mereka. Alex tahu, ia tak mungkin menahan waktu dan keayuan istrinya. Mustahil, ia melawan kodrat alam yang mengharuskan perempuan tidak saja menjadi seorang istri, tapi juga seorang ibu. Dan bukannya Alex tidak merindukan anak dari rahim wanita yang dicintainya. Bukan begitu, tapi Alex punya alasan tertentu menunda kelahiran anak mereka. Dunia Alex bergelimang perempuan-perempuan cantik. Sebagai sutradara berkelas, ia tak mau dilihat memiliki istri yang biasa-biasa saja. Yang karena kesibukan mengurus rumah tangga, maka istrinya tak punya waktu lagi merawat tubuh dan kecantikannya. Selain itu pula, ia belum siap menghadapi perubahan fisik Nana bila sudah melahirkan. Makanya ia membujuk istrinya menunda kehamilan yang diinginkannya. Janjinya, 1 tahun lagi Alex siap menimbang momongan. Itu juga berarti masa-masa sekarang kegiatannya amat padat. Konsentrasinya lebih banyak dicurahkan pada pekerjaan. Karena itulah, sering Alex tidak pulang dan tidur di rumah yang menjadi setting sinetronnya. Malam ini Alex pulang dan menemui istrinya tercinta sudah terlelap. Wajahnya begitu damai dalam kelelapan. Lama sekali Alex menatap dari sisi pembaringan. Getaran jiwanya dan degup jantungnya sudah mereda. Tidak seperti saat Puspa menyatakan rasa cintanya. Tapi justru karena hal itulah, makanya Alex pulang. Dia menjadi rindu pada istrinya. Tubuh Alex beringsut mendekati pinggang istrinya. Diletakkan tangan kanannya di sisi pinggang Nana dan punggungnya dipungkukan. Dengan hikmatnya Alex mengecup bibir Nana begitu lembut, hingga hanya ujung bibirnya yang tersentuh kecupan. Kepala Nana bergoyang ringan. Bibirnya bergerak halus seakan menggenggamkan sesuatu. Alex menatapinya dengan mata tak berkedip, hingga saat kelopak mata istrinya terbuka, ia benar-benar menyaksikannya. Kamu? Nana memalingkan kepala ke meja dekat pembaringan. Matanya melirik jam meja yang menerangkan waktu saat itu. Hai, kok kamu perhatian waktu? Bukannya aku. Pukul 1 dini kamu pulang, ada apa? Malam ini kamu kan mau menginap di lokasi syuting untuk mengejar editing. Jadi tidak bolehkah aku pulang ke rumahku sendiri? Ada apa, Lex? Nana mengabaikan rajukan suaminya. Tangan halusnya mengusapi wajah dan rambut Alex. Aku kangen kamu, nah. Apalagi, aku ingin melihat kamu terlelap sendirian dan datang mengejutkan. Apalagi, aku benar-benar letih. Jangan memburuku dengan pertanyaan-pertanyaan lain, Nana. Bisik Alex menyurutkan keinginan istrinya. Nana membiarkan suaminya merekap tubuhnya dan ikhlas mengecupi pipinya. Sayang, lepaskan. Pinta Nana mengherankan suaminya. Alex melepaskan pelukannya perlahan. Lihat, kamu bukan saja letih tapi juga tegang. Berbaringlah menelungkup, akan kupijiti kamu. Nana menginstruksikan perintahnya kepada Alex, hanya berbaring menelentak. Ayo Lex. Tidak, aku ingin melihatmu memijit. Tuh, pekerjaan di lapangan kau bawa pulang. Apa perlunya memperhatikan ekspresi wajahku kalau sedang memijit? Tidak, aku tak mau memunggungi kamu. Pijitlah begini. Gila Alex tetap menolak hingga Nana menuruti sambil meringis-ringis. Sebaliknya, Alex terpejam-pejam menikmati pijatan istrinya. Belakangan tanpa diminta, tubuhnya dibalikkan dan pijatan Nana beralih ke punggungnya. Sudah nah, aku membuatmu capek. Bisik Alex menarik tangan istrinya dan membalikkan tubuhnya. Tubuhmu agak dingin, ku gosok dengan balsem ya. Jangan kau paksakan bekerja sampai larut malam, Lex.
Kalau sewaktu-waktu kondisimu jelek, kau bisa jatuh sakit. Alex mendiamkan. Juga saat Nana membuka kancing piyamanya dan mengoleskan balsam di dadanya. Nah, sudah hangat kan? Tanya Nana begitu manisnya. Kancing-kancing piyama dikajikan kembali. Diselubunginya tubuh Alex dengan selimut tebal. Nah, mau kemana lagi? Rajuk Alex menyadari istrinya akan meninggalkannya. Aku mau simpan balsam ini, ucap Nana amat gemas. Sengaja ia berlama-lama menyimpan balsamnya untuk memancing rajukan Alex. Nah, iya. Nana menyahut tanpa mempercepat langkahnya kembali ke pembaringan. Dengan centilnya Nana berputar-putar di depan cermin. Oh, Nana? Iya, tak sabar sekali kamu malam ini ya. Nana mematikan lampu kamar dan mendekati suami tercinta. Langsung saja Alex mendekap tubuhnya erat-erat. Aroma balsam terhirup hidung Nana yang menempel di dada suaminya. Ada apa kamu pulang malam ini sayangku? Editorku juga pulang, jadi aku malas mengedit sendirian. Apalagi, aku kangen kamu dan... Itu tadi sudah kau katakan, alasan lainnya apa? Aku tak mau kau peluk selama ada yang masih kau tutupi, Lex. Kok kamu mengancam, nah? Jelas, kalau kamu memaksa hasilnya ketagungan tidak memuaskan saja. Pokoknya aku gak mood selama kamu mencari-cari alasan. Aku pulang karena semua orang yang sudah berkeluarga pulang ke rumahnya masing-masing. Makanya aku kangen kamu dan ingin pulang. Apalagi? Alex menghela napas panjang. Haruskah ia mengungkapkannya kalau akan memporak-porandakan kemesraan mereka malam ini? Tapi untuk tetap menutupinya, Nana pasti tahu nalurinya sebagai seorang istri amat kuat. Pemainku menyatakan rasa cintanya padaku, nah. Senyap setelah ucapannya terdengar, tangan Alex merenggang. Tidak ada reaksi dari istrinya. Posisi tubuhnya tidak berubah atau bergeser. Kepalanya yang terpuruk di dadanya tidak memungkinkan Alex melihat raut wajahnya. Dia tahu aku bukan seorang bujangan. Dia hanya menyatakannya saja dan tidak menuntut apa-apa. Katanya baru lega setelah menyatakan padaku. Iya. Aku agak kaget pada mulanya. Kupikir cintanya semu, hanya kekaguman pada diriku dan disalah tafsirkan menjadi cinta. Kupikir begitu, tapi dia menegaskan bahwa cintanya tidak semu. Ketar-ketir hati Alex menantikan reaksi Nana yang tidak juga muncul. Suasananya jadi begitu mencekam. Alex tak tahan dengan suasana demikian dan suaranya terdengar memecahkan keheningan. Dicobanya untuk memunculkan keinginan Nana bertanya. Entah apa saja asalkan dia sudah berusaha, hatinya akan tenang. Pernyataan itu mengingatkan aku padamu. Makanya aku buru-buru pulang untuk meyakinkan diriku sendiri. Aku sudah beristri dengan seorang istri yang amat mencintaiku dan segala yang kumiliki begitu membahagiakanku. Semakin berdebar Alex menunggu sepatah kata terlontar dari mulut Nana. Tak juga terdengar. Lama sekali Alex menunggu sampai Nana pelan-pelan melepaskan tangannya. Tubuhnya digulirnya ke sisi tubuh Alex hingga menelentang. Alex mendekati Nana dengan kepala yang dipurukkan dekat bahunya. Nana, bolehkan aku tidur dalam pelukanmu? Alex membisik dan mengintai raut wajahnya. Nana bergumam tak jelas. Tangannya bergerak mengusapi kepala Alex. Ah, masa bodoh lah. Alex membatin dalam hatinya. Yang penting ia sudah mengungkapkan kejujuran. Terserah tanggapan Nana. Kalau pernyataannya meresahkan pikiran dan membuatnya susah tidur, bukan salah Alex. Alex membiarkan sampai kantuk menyerang dan matanya memberat. Entah berapa lama ia tertidur ketika tangannya meraba bagian di sisinya dan tidak dirasakan adanya tubuh istrinya. Matanya terbuka, masih gelap, pertanda ia belum lama terlelap. Nana, teriaknya keras-keras. Diulanginya berapa kali sampai didengarnya suara sahutan. Lantas tubuh istrinya muncul dari dalam kamar kecil. Baru ditinggal sebentar saja kau sudah bangun. Aku kan hanya ke kamar mandi kecil, bukannya minggat, Lex. Kolokannya. Gerutu Nana seraya naik ke pembaringan dan langsung mendekap tubuh Alex. Sudah, tidurlah. Jangan marah atau salahkan aku, nah. Aku kan tidak bisa melarang siapapun jatuh cinta padaku. Sudah malam, tidurlah. Aku tak ingin membahasnya. Iya, lebih baik tidak kita bahas. Balas Alex bergumam. Sehabis berucap demikian dengan gerakan tidak terduga, Alex mengecup bibir istrinya amat mesra. Nana tidak membalasnya, bahkan tergesa-gesa melepaskan pagutan Alex yang terasa akan memulai keintiman mereka. Nah, panggil Alex melihat bagaimana kepala istrinya miring setelah pagutan bibir mereka terlepaskan. Sayang, sungguhkah kau tidak sedang menginginkanku? Kamu marah padaku? Tidak, kamu cewek memijitku, tanya Alex menggodanya. Ucapan tidak dilontarkan agak ketus, dan Alex terus memburu istrinya dengan tebakan-tebakan lain. Tidak,
kata Nana untuk kesekian kalinya. Kamu cemburu aku bertemu gadis itu dan pernyataan cintanya? Aku mau tidur dan tak mau dengar ocehanmu lagi. Atau karena aku belum menyebutkan nama gadis itu? Tanya Alex membisikkan tepat di telinga Nana. Dia gadis muda belia yang amat cantik dan berbakat besar. Daya tariknya amat kuat, kecantikannya alamiah Indonesia. Suaranya mendesah-desa bila ia sedang berakting dalam suasana melankolis. Nana memalingkan wajah seketika. Alex agak terkejut melihat kecepatan gerakannya. Belum hilang keterkejutannya, bibir Nana sudah menyumbat bibirnya kecupat menggebu terasakan. Alex berusaha mengimbangi dengan mesra. "Les, peluklah aku," bisik Nana. Tangannya dirangkulnya ke leher suaminya. Pelukan mereka pun mengetat, berbagi kemesraan dan rasa cinta. Sunyi setelah itu, pelan-pelan kepala Alex berpaling melirik mata istrinya yang masih terpejamkan. Diusapi manik-manik keringat di dahi istrinya, dengan usapan lembut hingga kelopak mata istrinya terbuka. "Lex, ada apa sayang? Kau hanya memancing kecemburuanku dengan ceritamu itu kan? Kamu jahat." "Oh tidak, nak. Aku bukan memancing kecemburuanmu atau bercanda. Ini sungguh-sungguh." "Tak bisakah kau membedakannya? Selama 3 tahun kau menikah, kukira feelingmu sudah merasuk jiwaku. Makanya tadi aku jujur karena rasanya aku tak bisa menyimpan rahasia." "Sungguhkah?" "Iya." "Oh, sekarang kamu benar-benar cemburu. Lihat mataku dan wajahmu. Amat-amatilah. Kau akan temukan kejujuranku," sambung Alex berusaha meyakinkan. "Nah, sudah kau rasakan rasa cemburu itu?" "Siapa dia?" Akhirnya pertanyaan itu pun terlontar. Alex menyebutkan nama Puspa dengan hati-hati. Tak bergeming Nana menatapinya, dingin dan kaku. "Dia menyatakannya tadi malam setelah aku mengatakan syuting kita hampir selesai beberapa hari lagi. Aku bertekad menyampaikannya padamu meski belum ku tahu caranya. Kamu haruslah orang pertama yang ku beritahu berita itu, dan sekarang aku sudah menyampaikannya. Kau bisa menolongku untuk menghadapinya. Hei, kamu masih tak percaya? Kalau begitu tanyakan saja pada Puspa." "Aku tak akan melakukannya. Biarkan saja. Sejak aku menjadi istrimu, hal-hal seperti itu sudah kusadari. Semuanya terserah padamu untuk melayaninya atau tidak berbuat apa-apa, Alex. Sekarang tidurlah, lupakanlah semuanya. Kalau tidak, aku tak mau dekat-dekat kamu lagi." Iya ya sayang, aku mau tidur, aku capek sekali." Nana tersenyum lembut, jari jemarinya mengatupkan kelopak mata suaminya. Kasihan, batinnya dalam hati, ketegangan Alex sudah dirasakannya sejak ia terjaga dan mendapati suaminya menatapinya. Dan laki-laki itu perlu melampiaskan ketegangan pada dirinya hingga tidurnya tidak lelap. Terbukti, ketika ditinggalkannya sebentar saja, Alex terjaga kembali. Lama sekali Nana merenung. Dia tak ingat wajah Puspa, dia menjadi penasaran. Alex membuatnya sulit memicikkan mata. Ada serbesit rasa cemburu. Malam itu, Nana terbawa lamunan. Tangannya masih mengusapi rambut suaminya yang tergolek di bahunya. Dua pasang mata menatap gadis cantik yang baru datang. Alex tersadar lebih dulu menyaksikan tangan Puspa melambai dan dia membalas lambaian tangannya. Padahal lambaian itu ditujukan pada dirinya. Ada perubahan ekspresi wajah Puspa melihat lambaian tangan Dio. Alex berlagak sibuk dengan pekerjaannya meski ekor matanya mengintai adegan selanjutnya. "Selamat siang Puspa." "Selamat siang Dio. Bagaimana persiapan hari ini? Tak terasa ya, syuting kita akan selesai." "Iya, saya sudah diberitahu Pak Alex. Oh ya, boleh tahu rencanamu selanjutnya Dio? Habis ini kamu main film atau sinetron apa?" "Iya, nunggu bos kita saja," jawabnya enteng. Jawaban yang amat menarik bagi Puspa. "Wah, Pak Alex mau produksi lagi ya? Dia ikutan main Pak." "Siapa bilang?" Mau saja kamu dikibuli," tangis Alex melototi Dio yang cengar-cengir. Mendadak laki-laki muda itu berteriak dan memburu Parman untuk digodanya. Alex dan Puspa tersenyum-senyum menyaksikan ulah Dio. "Pak Alex," panggil Puspa setelah mereka berduaan sementara kru lain sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tentu saja, tak ada yang mencurigai mereka berduaan karena tuntutan profesi terkadang mengharuskan demikian. "Ya, ada apa?" tanya Alex menetralisir kekakuan dalam suaranya. Masakah ia sebagai laki-laki berpengalaman terkikuk-kikuk menghadapi gadis belia yang merajuknya dengan ungkapan cinta? "Bapak baik-baik saja kan?" "Kau lihat saya baik-baik saja kan? Maksud saya semalam." Tak apa-apa, saya hanya terkejut sedikit." Semalam sayalah yang jadi gelisah. Saya malu, saya risih dan..." "Sebaiknya kita tak membicarakan lagi Pus. Kau sudah siap-siap untuk syuting kan?
Saya tak mau konsentrasimu pecah menjelang akhir syuting kita. Dio, sini. Teriaknya memanggil aktor yang satu itu. Dio pun menurut, dihampirinya sang sutradara. Jangan bercanda melulu, sekarang kalian latihan. Kalau diambil gambarnya sudah harus siap dan janji tidak banyak pengulangan. Oke bos, saut Dio membiarkan sutradaranya berlalu. Tapi Puspa enggan melatih aktingnya. Dio melihat wajah gadis itu kecut sekali. Ayolah kita latihan Pus, ajak Dio manis. Iya, tapi aku mau tanya dulu, apa benar Pak Alex akan produksi lagi dalam waktu dekat? Belum jelas, tapi ada kabar burung begitu. Kabarnya ada sutradara dari Belanda yang mengajaknya bekerja sama bikin film patungan. Terus ya aku meminta peran, apa sajalah, tapi Pak Alex tidak terlalu menanggapi. Apakah castingnya mungkin tak cocok untukmu? Itu bukan problem besar, bila ada tokoh tak peduli castingnya cocok atau tidak. Sebagai seorang artis yang profesional, kita sendirilah yang beradaptasi menyesuaikan karakter di film kepribadian kita. Istilahnya tidak cocok yang dicocok-cocokkan gitu, kata Dio optimis. Puspa terlonjak mendengarnya. Dio ikut gembira merasakan dirinya berperan dalam kegembiraan Puspa karena berita yang baru disampaikannya. Ya, syukur kalau kamu mau ikutan main, kita akan jadi sama-sama lagi. Kata Dio justru membuat Puspa terdiam dengan mulut dirapatkan. Ah, sama saya kok Pak Alex tidak terbuka ya. Kalau begitu aku titip ya sama kamu Dio. Kalau ada informasi penting tolong bocorkan padaku, khususnya tentang film kerjasama itu. Jelas itu aku kan ingin kita tetap main sama-sama, kata Dio menanggapi antusiasme Puspa. Keduanya tidak tahu kalau dari kejauhan Alex memperhatikan mereka. Syuting pun dimulai, dan Alex benar-benar terpengaruh pernyataan Puspa semalam. Tak ada yang tahu kalau dia tak berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kalaupun nampak perhatiannya mengarah pada akting para pemain, sebenarnya lebih tepat mata Alex mengamati sosok Puspa. Gadis itu amat cantik dalam kemudaan usianya. Kesegaran yang dipancarkan dari wajahnya menambah daya tariknya, dan Dio terhanyutkan dalam perannya sebagai kekasih Puspa. Alex menyaksikan semuanya dengan pikiran agak kacau. Lex, panggil kameramen menuju gerakan tangan Puspa. Terkesima Alex menyadari kameramen meminta perhatiannya dengan menunjuk kekakuan gerakan Puspa. Cut! Teriak Alex cukup keras. Kurang intens Puspa, coba diulangi bagian pemberitahuanmu pada Dio. Puspa menatapnya dengan tatapan khusus. Alex pun menyadari gadis itu tidak lagi menyembunyikan perasaan cintanya. Binar matanya yang dipenuhi cinta itu bukan terpengaruh perannya. Oke, siap. Alex memberi aba-aba dengan tak memperdulikan perasaannya sendiri. Saya belum siap, ucap Puspa dengan entengnya. Begitu juga ia meninggalkan Dio menuju sudut ruangan di mana tersedia minuman. Lantas gadis itu meneguk minuman. Semuanya mengira sehabis minum, Puspa dapat melanjutkan syutingnya. Ternyata tidak. Malahan gadis itu mendekati Alex yang makin berdebaran di buatnya. Saya benar-benar tidak bisa berkonsentrasi, keluh Puspa membisik. Orang-orang mengira Puspa mengonsultasikan aktingnya pada sang sutradara. Kamu tidak sungguh-sungguh berkonsentrasi. Kalau kamu mampu mengendalikan dirimu, pasti kamu bisa Puspa. Saya sudah mencoba melakukannya sejak hari pertama syuting dan sekarang saya menyerah. Jadi, apa yang kau inginkan kalau kamu menyerah? Tanya Alex merendahkan suaranya. Okelah, kamu istirahat dulu. Saya ambil adegan lain. Putus Alex melihat bahu Puspa terangkat menunjukkan ketidakberdayaannya. Kesibukan melanda kru Alex yang dalam waktu singkat diinstruksikan memindahkan setting. Sementara pemain lain disiapkan untuk pengambilan adegan berikutnya. Hanya Dio dan Puspa saja yang menganggur di sudut ruangan. Puspa diam saja menyaksikan kesibukan orang-orang sedang Dio kebingungan sendiri. Sorry, aku belum siap melanjutkan adegan kita, kata Puspa saat Dio mendekatinya. Mengapa? Aku entahlah. Kau tidak tahu? Tanya Dio terheran-heran. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu tersendar akan kekeliruan pertanyaannya. Ah, kamu mungkin tak mau menceritakannya padaku. Aku hargai privasimu, Puspa. Maaf Dio, aku sedang ingin bis sendiri. Setelah Puspa mengejutkan Dio yang tidak mengira diusir secara halus. Apakah kamu marah padaku, Pus? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya sedang ingin sendiri saja. Elak Puspa dengan senyum manis untuk meyakinkan Dio kalau dirinya bukan penyebab utama keinginan Puspa untuk menyendiri. Dio menghempaskan napas dan pergi. Benar-benar pergi dari lokasi syuting. Kemanapun mata Puspa melacaknya, bayangan Dio tidak terlihat. Setelah diselam beberapa adegan lain, Alex mendekati Puspa. Rasanya saya tidak bisa ditangguhkan lagi, Pus. Semua adegan tanpa peranmu sudah habis. Kau harus siap.
Saya berikan waktu seperempat jam untuk bersiap-siap, kata Alex amat tegas. Bagaimana kalau saya tetap sulit berkonsentrasi dan pengambilan gambar terus diulang-ulang? Dek, Alex terpana ditanya demikian. Ada kesan Puspa sengaja mengambing hitamkan ketidakkemampuannya berkonsentrasi untuk memperpanjang syuting mereka yang akan diselesaikan 2-3 hari lagi. Puspa, desis Alex amat mangkal. Kamu harus profesional, kamu harus bisa. Kalau saya bilang bisa, kamu pasti bisa asalkan kamu sungguh-sungguh mengupayakan konsentrasimu. Ayo, katanya setengah menghardik. Puspa berdiri dengan ogah-ogahan. Dio yang sebelumnya sudah dipanggil muncul dalam keadaan siap. Bagaimana hasilnya? Ternyata persis sebagaimana yang diperkirakan Puspa. Pengulangan adegan terjadi terus karena aktingnya amatlah buruk. Puspa, lalu Alex menggantikan posisi Dio sebagai kekasihnya. Diperagakan gerakan yang diinginkannya dan diberikannya pengarahan agar gadis itu tidak lagi mengulang keliruannya. Bayangkan Dio itu saya, orang yang kamu cintai Puspa. Bayangkanlah, bisik Alex mengaungkan rasa cinta Puspa demi keberhasilan aktingnya. Tidak mungkin, kalian jauh berbeda, saya tidak bisa. Puspa bersikeras menolak upaya terakhir yang ditempuh Alex. Oh, saya tidak bangga kau cintai kalau kau selemah dan serapuh ini. Ayolah, tunjukkan keindahan aktingmu di hadapan saya, orang yang kau cintai. Bisik Alex sebelum meninggalkan Puspa dan balik ke posisi di samping kameramen. Tidak ada kesempatan Puspa menanggapi dukungan sekaligus tuntutan Alex. Dio sudah diisyaratkan untuk berhadapan dengan lawan mainnya. Oke, saya berikan 1 menit lagi untuk persiapan terakhirmu, Puspa. Teriak Alex menatap tajam gadis itu. Alex berusaha tidak gugup. Disenyuminya gadis itu hingga tersipu malu. Iya, action! Teriak Alex melengking. Hasilnya kali ini sungguh menakjubkan. Bukan saja Puspa memenuhi harapan Alex, tapi aktingnya benar-benar prima. Gerakan tubuhnya dan ekspresi wajahnya yang penuh penghayatan menjiwai perannya hingga karakter tokonya amat menonjol. Alex dapat melihat jiwa Rati dalam diri Puspa, toko yang diperankannya. Cut! Begikan Alex diiringi tepukan tangan, melepaskan ketegangan dan kepuasan sekaligus. Alex tersenyum amat puas dan Puspa membalas tatapannya dengan hati mendamba. Dio pun menyaksikan semuanya dan mengira keduanya gembira karena berhasil melewati krisis yang terjadi. Syuting sudah usai, kontrak para pemain sudah habis dan rasanya Alex bisa menarik nafas lega. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Rencana produksi film patungan dengan sutradara dari Belanda itu kenyataannya akan terrealisir. Hal itu membuatnya amat bersemangat. Orang-orangnya Jacob, sutradara Becken berasal dari Belanda yang berpengalaman memproduksi film-film Asia, berdatangan untuk membicarakan proyek mereka. Alex amat antusias karena tidak menyangka keseriusan Jacob. Sebelumnya ia mengira proyek itu memerlukan proses dan waktu yang cukup lama, karenanya sambutannya tak kalah serius dan antusias. Dalam kesibukan itulah, hampir setiap hari Puspa bertandang ke tempat kegiatannya, entah di kantor produsernya, di tempat kru Jacob, atau membututi Alex yang mencari-cari lokasi syutingnya kelak. Sepertinya Puspa membayang-bayangi gerak-gerik Alex kemanapun ia pergi. Puspa, bagaimana kau tahu saya? Alex menghentikan pertanyaan konyolnya. Tentu saja, tidak sulit bagi gadis itu mengikuti sepak terjangnya karena satu-satunya kru Jacob sudah dikenalnya. Pak Alex merasa terusik kalau saya muncul terus. Saya ingin menyarankan kamu untuk realistis, Puspa. Ucap Alex berniat menyudahi kejar-kejaran di antara mereka. Proyek ini saya tahu amat diincar para artis. Jauh dari Dio juga sudah meminta peran ketika dia secara tidak sengaja melihat isi fake dari produser saya. Waktu itu saya belum serius menanggapinya karena belum bertemu dengan kru Jacob, kata Alex mengawali penjelasannya. Sekarang saya sudah dapat memastikan proyek kami akan berjalan meski skenarionya belum ada, tapi gagasan ceritanya sudah kami miliki. Nah, kaitannya dengan dirimu adalah castingmu tidak ada. Maaf, saya bicara begini gamblang dan terbuka. Memang bisa saja saya menyisipkan peran tambahan untukmu, tapi hanya peran kecil. Tidak sebanding dengan nama dan popularitasmu. Puspa menyimaknya tanpa berkomentar apa-apa. Bulat matanya begitu bening dan indah sejauh Alex menantikan reaksinya. Tidak terlontar sepatah kata pun dari mulutnya yang terkatup rapat. Sebaiknya kau memanfaatkan waktumu untuk menghubungi produser atau sutradara lain yang mungkin saja tertarik memakaimu. Terima kasih atas saran Pak Alex. Sayang sekali, Bapak tidak dapat memahami kehadiran saya. Proyek kerja sama Bapak dengan Jacob memang istimewa dan saya juga tahu banyak artis berharap dapat peran dari film itu, termasuk saya. Tapi kalau memang tidak ada, saya tidak kecewa, sebab bukan tujuan saya mendapatkan peran, kata Puspa begitu tenang. Alex terhenyak, kaget luar biasa.
Jantungnya berdegup keras menyadari maksud dan tujuan Puspa yang sebenarnya. Dengan kemunculannya yang seakan membayang-bayangi dirinya, kalau bukan untuk meminta peran. Oh, Puspa, kamu semakin tidak realistis. Kau sia-siakan waktumu untuk berkembang. Kau tidak pedulikan kemudahanmu, pergaulanmu. Alex kehabisan kata-kata untuk menyesalkan kenekatan gadis itu memburunya. Iya, dia kan laki-laki normal yang tidak bodoh menafsirkan apa artinya seorang gadis yang mengaku jatuh cinta padanya dan selalu membuntutinya kemana saja. Baiklah, kalau memang Pak Alex merasa terusik, saya tidak akan dekat-dekat. Saya akan menjauh, tapi izinkanlah saya tetap mencintai Bapak. Katanya mengangakkan mulut Alex. Gadis itu pun berlalu, dan Alex membiarkannya dengan perasaan amat kacau. Mudah-mudahan saja Puspa tidak muncul-muncul lagi mengusiknya meski sudah menyatakan keinginannya untuk tetap mencintai dirinya. Halo Dio, apa kabar? Suara riang Puspa menyapa hangat Dio yang ditemuinya sesaat sebelum ia keluar dari kantor produser Alex. Aku baik-baik saja. Kok terburu-buru pulang, Pus? Pak Alex baru saja menegaskan aku tak kebagian peran, jadi ya aku harus pulang. Jawab Puspa enteng. Kamu sendiri mengincar peran kok baru muncul sekarang? Kalau mengikuti sikapmu yang setiap hari muncul, bisa-bisa Pak Alex sebal dan hasilnya tak kebagian peran. Sorry, maksudku meminta peran juga perlu trik dan strategi gitu. Makanya aku baru muncul setelah banyak yang kuperkirakan persiapan cukup banyak. Puspa ikut tertawa meski ucapan Dio seakan menyudutkan dirinya, terutama dalam hal mendesak sutradara mereka. Puspa tidak tersinggung karena bukan mencari peranlah tujuan utamanya, mendekati Alex. Dan Dio memang tidak menyadarinya. Oh iya, terima kasih kamu mau memberitahu di mana Pak Alex bisa kutemui. Cetus Puspa sebelum berpamitan. Tunggu Puspa. Tahan Dio mengejar langkah tergesa gadis itu. Ada apa Dio? Kalau nanti sore kamu tidak ada acara khusus, bagaimana kalau aku datang ke rumahmu? Mata Puspa membesar seketika. Aku juga ingin mengajakmu nonton atau kemana sajalah kesukamu. Bagaimana Pus? Aku tidak begitu suka nonton Dio. Jawab Puspa datar. Hai, kamu itu seorang artis. Bagaimana mungkin kamu tidak suka nonton? Apakah kamu tidak tertarik mempelajari acting-acting bintang Hollywood untuk kepentingan karirmu sendiri? Puspa, kita tak sekedar nonton belaka, tapi sekaligus mempelajari segala sesuatu yang kita lihat dari film mereka. Suara Dio masih bersemangat. Kapan-kapan sajalah Dio. Aku tahu sebabnya. Kamu khawatir kita terusik penggemarku atau penggemarmu bila mereka mengenali kita. Jangan khawatir, kenakan saja kacamata hitam. Cetus Dio menebak keenggahan Puspa. Maaf, aku benar-benar sedang tidak berniat keluar Dio. Eleknya secara halus. Dio tidak putus asa mendesaknya dengan menjanjikan bahwa dia hanya sekedar bertandang ke rumah Puspa dan tidak mengajaknya keluar. Gadis itu tetap saja menggelengkan kepalanya dan berlalu. Dio termangu. Sorenya dia datang ke rumah Puspa untuk menghibur hatinya. Dio kira gadis itu sedang kecewa karena penolakan Alex dan usahanya meminta peran sia-sia. Dio tidak sadar kalau dengan tindakannya itu, ketidaksukaan Puspa semakin menebal. Pendekatan pribadinya justru menumbuhkan kebencian dalam diri Puspa. Berbagai upaya Alex menghindari Puspa, terutama dengan menginstruksikan orang-orang yang terlibat dalam proyek besarnya untuk tidak membocorkan kegiatannya sehari-hari, di mana sajalah ia berada, apa saja yang dilakukannya, dan lain-lain. Alex tidak tahu kalau Diolah yang membocorkan semuanya pada Puspa, hingga gadis itu masih selalu membayanginya meski tidak selalu berkomunikasi dengannya karena Puspa mengamatinya dari jarak tertentu, dan orang-orang di sekitarnya mengira artis cantik itu menunggu peran dari sang sutradara. Dio sendiri tidak tahu instruksi khusus Alex karena ia tidak terang-terangan mengikuti kegiatan sutradaranya. Informasi penting yang didapatkannya berasal dari kameramen. Dan si pemberi informasi itu tidak mengira kalau informasinya dibocorkan pada Puspa, padahal instruksi Alex itu dimasukkan untuk menghindari artis yang satu itu. Sore itu, Alex balik ke hotel setelah seharian menyusuri sungai di pedalaman bersama rombongannya. Mereka mencari lokasi yang mendekati gambaran Jakob, di mana pemandangan sepanjang aliran sungai nampak liar seakan belum terjemaah manusia. Tergesa-gesa Alex masuk ke dalam kamarnya dan langsung mandi menyegarkan tubuhnya yang terasa penat. Sambil bersenandung kecil, Alex keluar dari kamar mandinya dengan handuk yang dikosokkan ke punggung, dada, dan wajahnya. Samar-samar ia menangkap bayangan melintas dan terpekik. Alex melihat kamarnya dimasuki seorang tamu. Puspa, desis-nya tak mempercayai penglihatannya. Maaf, saya masuk tidak mengetuk pintu karena khawatir dipergoki orang-orang Jakob. Kebetulan Pak Alex juga tidak mengunci pintu. Katanya tersenyum penuh kemenangan.
Oh Puspa, tolong kamu jaga reputasiku. Kita akan bisa bicara di lobi. Kamu tunggulah di lobi. Saya awasi keadaan di luar. Kalau aman kamu keluar ya. Tidak, saya tidak mau keluar. Jadi apa maumu? Tanya Alex putus asa. Gadis itu benar-benar nekat. Baiklah, saya akan sisipkan peran untukmu. Saya akan bicarakan dengan Jacob terlebih dahulu dan kamu harus bersabar menunggunya. Saya juga minta kamu tidak membayang-bayangi saya seperti yang sekarang kau lakukan, kata Alex mencoba mengalah. Disambar ke mejanya dan dikenakan dengan tergesanya. Nah, saya akan lihat keadaan di luar. Jangan usir saya, Pak Alex, minta Puspa dengan nada memelas. Pak Alex kan tahu, saya tidak berambisi main film sekalipun disutradarai Mr. Jacob. Saya hanya ingin bertemu Bapak dan... Oke, kamu sudah bertemu saya kan? Setelah Alex tidak membiarkan kata-kata Puspa semakin kacau. Kamu sudah bertemu saya dan kerinduanmu sudah terpenuhi. Sekarang saya minta dengan hormat kamu keluar dari kamar ini ya. Tapi kita belum bicara banyak, protes Puspa lagi. Kita bisa bicara di lobi atau di restoran. Saya tidak mau kita bicara disaksikan banyak orang. Kita bisa bicara berduaan di sini kan? Puspa. Masalah kru Jacob mau usilan mendengarkan pembicaraan kita. Kau lihat sendiri, mereka masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat. Loh, apakah petugas-petugas hotel yang berada di lobi atau di restoran itu menutup matanya bila kita ada di sana dan berbicara lama? Saya tak mau terusik pandangan-pandangan usilan mereka. Puspa bersikeras mempertahankan keinginannya. Lagi pula, mengapakah Bapak harus berkeberatan? Kalau kita berduaan meski dalam kamar tertutup, tapi kan hanya sekedar bicara saja, tantang Puspa pula. Alex terperangah dan tak berdaya menghadapi kenekatan gadis itu. Dihelanya napas panjang, rasanya ia tak bisa lagi berpura-pura. Saya sedang tidak berminat bicara, saya sudah capek dan mau istirahat. Medan yang saya tempuh seharian ini amat berat dan menguras energi. Okelah, beristirahatlah, saya janji tak akan mengusik, saya hanya ingin berada dekat Bapak saja, ucapnya ringan. Alex menguras pikirannya untuk mengusir gadis itu. Nampaknya tidak mudah. Tidak bisa lagi dihindarinya karena Puspa sudah berada di dalam kamarnya. Mulut Alex yang ternganga dikatupkan lagi. Niatnya bicara musnah saat disadari Puspa beranjak dari hadapannya dan duduk di sofa dengan membentangkan koran yang tersedia. Alex salah tingkah. Kalau ia duduk dekat Puspa, bisa jadi gadis itu merasa gede rasa dan satu-satunya tempat yang lowong hanyalah di pembaringan. Alex agak ragu membaringkan tubuhnya meski ia punya alasan yang kuat. Bukannya sebelumnya sudah ia nyatakan ketidakminatannya bicara karena tubuhnya sangat amat letih. Memang akhirnya Alex merebahkan tubuhnya di atas pembaringan, meskipun agak gelisah dan seringkali melirik ke arah sofa. Tapi Puspa tetap tidak mengubah posisinya. Entah berapa lama Alex terlelapkan, sayup-sayup telinganya mendengar namanya dipanggil berulang kali. Alex. Alex bergumam dan buka matanya. Agak kaget ia melihat Puspala yang membangunkannya dari suara ketukan pintu berulang-ulang. Sepertinya ada yang mencari Pak Alex, jadi maaf saja bila saya bangunkan Bapak, katanya memberitahu. Tergesa-gesa Alex turun dan mengisyaratkan Puspa bersembunyi. Suara ketukan tidak terdengar lagi. Alex yang membuka pintu dan celingukan keluar tidak melihat siapapun di depan kamarnya dan sepanjang lorong itu. Tidak ada siapa-siapa, katanya menutup pintu kembali. Puspa keluar dari kamar kecil dan keduanya tertegun setelah berada berhadapan. Kering! Aduh, saya sampai kaget, ucap Puspa tak bisa menyembunyikan keterkejutannya mendengar dering telepon. Alex mengangkatnya. Suara seorang didengarnya meminta maaf dan menawarkan makan malam. Barusan saya ketuk pintu tapi tidak ada sahutan. Saya kira Bapak tertidur makanya saya bel. Maaf kalau membangunkan Pak Alex. Saya hanya mengingatkan untuk makan malam. Terserah Pak Alex mau makan di restoran atau makannya diantarkan ke kamar. Saya akan turun, putus Alex sambil mengucapkan terima kasih pada penelponnya. Saya ditunggu makan malam. Kamu... Alex kebingungan meninggalkan Puspa sendirian dalam kamarnya. Bagaimana kalau selagi saya makan kamu menyelinap keluar? Kamu bisa pesan kamar tersendiri. Minta makan malammu diantarkan atau bagaimanalah caranya terserah kamu. Biar nanti rekeningnya saya yang bayar, kata Alex menawarkan pilihan-pilihan pada gadis itu. Leganya ia melihat Puspa tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. Kalau kamu pergi tutuplah pintu meskipun tidak dapat kau kunci. Kuncinya saya bawa. Alex menarik kunci kamar yang menggantung di pintu. Lagi-lagi Puspa tersenyum manis dan menganggukkan kepala. Alex berjalan pelan-pelan keluar dari kamarnya, menyusuri lorong dan masuk ke dalam lift. Dia lega sekali dapat meninggalkan gadis itu dan terlepas dari cengkramannya.
Sengaja Alex berlama-lama di restoran untuk memberikan waktu yang cukup bagi Puspa menyelinap keluar dan mengurus booking kamarnya. Setelah ia bicara panjang lebar dengan beberapa anggota rombongannya, barulah Alex kembali ke kamarnya. "Pak Alex," panggil seseorang menahan langkahnya. Alex menoleh. Laki-laki yang memanggilnya itu dikenalinya sebagai seorang wartawan film. "Muiz, kapan sampai?" tanyanya berbasa-basi. "Baru tadi sore, Pak." "Wah, proyek besar sebaiknya dipublikasinya besar-besarian pula, Pak." "Ah kau, pikiranmu hanya periuk nasimu saja. Silahkan kau wawancarai siapa saja. Wawancaraku belakangan saja untuk melengkapi semua informasi yang telah kau dapatkan. Ngomong-ngomong, saya tadi melihat Nona Puspa. Apakah Pak Alex lihat ada dia di mana?" Dek, Alex agak kaget ditanya begitu. Dipasangnya wajah tanpa dosa agar Muiz tidak mencurigainya. "Oh iya, kamu melihatnya? Tolong kau cari, kalau ketemu beritahu aku ya Muiz. Kebetulan aku mau bicara dengannya soal perannya nanti." "Jadi Puspa ikutan main?" "Belum pasti, kami masih perlu membahas perannya. Lagi pula film ini kan proyek bersama, jadi perlu persetujuan Mr. Jacob." Jelas Alex menepuk bahu Muiz dan berlalu. Nah, beres sudah. Nampaknya wartawan itu tidak mencurigainya. Alex melintasi lobi yang berhadapan dengan restoran. Alex berjalan masuk ke dalam lift, keluar berjalan lagi menuju kamarnya. Kepalanya celingukan sebelum tangannya memutar handle pintu. Tidak terkunci. Pintu dengan mudah dibukanya dan terbentakan lebar-lebar. Kamarnya tidak berpenghuni. Itu artinya Puspa sudah pergi. Dengan leganya Alex melangkah masuk dan menutup pintu. "Puspa," paginya tertahan menyaksikan gadis itu berada di balik daun pintu. "Saya mau keluar tapi tidak aman. Ada wartawan yang mengenali saya. Dia keluar masuk lift." "Kalau begitu, biarkan saya di sini sampai besok pagi, Pak Alex. Pak Alex akan melanjutkan hunting kan? Saya menunggu kalian pergi, baru saya pulang ke Jakarta." "Tidak mungkin, Pus." "Mengapa tidak? Saya bisa tidur di sofa dan saya janji tak akan mengganggu Pak Alex, sumpah." Alex benar-benar tak berdaya mengusir Puspa yang seakan menguasai kamarnya. Gadis itu dengan acuhnya menonton televisi dan memindah-mindahkan channelnya sesuai seleranya. Alex sendiri yang riku berada berduaan dengan gadis itu. "Jangan seresah itu, Pak Alex. Bukankah dengan begini saya justru menjaga reputasi Bapak?" Alex tersenyum kecut. Dia berusaha menikmati acara televisi meski dengan perhatian yang ala kadarnya. Berkali-kali matanya melirik Puspa yang tenang dan manis. "Puspa, kita harus bicara," katanya tak tahan berada dalam ketegangan yang semakin meningkat. "Bicaralah, Pak," katanya tenang. Alex berdiri, mengambil alih remote dan mematikan televisi. Tubuhnya dibalikan menghadap gadis itu, ditatapinya dengan tajam. "Kamu amat berbahaya dengan sikapmu, pancingan-pancinganmu dan entah apa lagi yang ada di kepalamu. Sekarang saya tak pedulikan reputasi saya, dan sebenarnya memindahkan kamu ke kamar lain juga sangat sederhana," kata Alex berwibawa. "Saya bukakan pintu, kamu keluar sesudah saya pastikan tidak ada yang berlalu lalang di lorong atau di depan lift. Lantas kamu pergi ke lobi untuk membooking kamarmu." "Iya, begitu saja. Sangat sederhana kan?" Alex melangkahkan kakinya ke arah pintu. Dengan tak percaya, Puspa menyaksikan laki-laki itu melakukan apa yang barusan dikatakannya. "Pak Alex!" teriaknya cukup keras. Pintu yang hampir terbuka ditahan dengan punggungnya. "Bapak tega mengusir saya begitu?" "Kenapa tidak? Kamu yang menyelimat masuk ke sini dan itu tidak saya kehendaki. Jadi kalau saya terpaksa melakukannya sekarang, mengusirmu begini kau harus berani menghadapinya. Sama seperti keberanianmu menyelinap masuk ke dalam kamar saya." "Pak Alex, Bapak benar-benar tega." Tangan Puspa menyentuh lengannya dan mencengkramnya. Tubuhnya dimajukan hingga mereka begitu dekat. Kepala Puspa pun ditengadahkan ke wajah Alex hingga napas halusnya terasakan. "Iya, saya tega." Alex membuang wajahnya pada saat ditangkapnya isyarat gadis itu akan menciumnya. Lantas segala sesuatunya terjadi begitu cepat. Pintu terbuka, pegangan tangan Puspa terlepaskan dan terpaksalah Puspa melangkahkan kakinya keluar. Blam! Pintu tertutup lagi. Hening, tak ada suara apapun. Alex menunggu lama, barangkali Puspa akan mengetuk pintunya, atau gadis itu menelponnya dari lobi karena tak mendapatkan kamar yang kosong. Suara ketukan dan dering telepon dinantikannya. Tidak terdengar apa-apa. Aneh, kekhawatirannya tidak terbukti. Seharusnya Alex merasa lega, tapi malah kegelisahannya yang melanda dirinya. Aneh, kekhawatirannya tidak terbukti. Seharusnya Alex merasa lega, tapi malah kegelisahan yang melanda dirinya. Dalam kamarnya ia berjalan mondar-mandir. Televisi yang menayangkan acara memikat hanya sesekali ditolehnya. Semakin malam, ia makin gelisah.
membayangkan keselamatan gadis itu. Akhirnya diputuskannya untuk menghubungi resepsionis untuk menanyakan bookingan Puspa. Ketika resepsionis itu bertanya keperluannya, Alex menjadi ragu, teringat reputasinya. Pak Alex mau menghubungi siapa? Maaf, tadi kurang jelas saya tangkap suara Bapak. Wartawan. Oh, Muiz, tolong dicek di mana kamarnya dan saya mau menghubunginya. Tadi saya bertemu di lobi tapi saya lupa menanyakan kamarnya. Resepsionis itu menyebutkan nomor kamar Muiz dan Alex pun langsung menghubunginya. Bagaimana Is, kamu sudah bertemu Puspa? Wah, baru saja saya mau keluar untuk menemuinya. Kebetulan Pak Alex menelpon. Ayolah, kita sama-sama mampir ke kamarnya. Wah, sudah malam Is, besok pagi saja. Wartawan seperti saya ini tidak pilih waktu dalam bekerja, Pak. Kalau menunggu besok bisa kacau, saya akan perlu mengikuti hunting. Pak Alex tidak bisa menunggu Puspa bangun untuk saya wawancarai. Mana bisanya, cewek itu kan biasanya bangunnya kesiangan. Ayolah Pak Alex, kita ramai-ramai menemuinya. Saya tak bisa, bukannya tak mau Is. Alex berpikir keras, mencarikan alasan yang tepat. Saya lagi nunggu interlokalnya Mr. Jacob, jelasnya pula. Bagaimana kamu bisa tahu kamarnya Puspa Muiz? Apakah setiap kamar kamu gedor untuk melihat siapakah penghuninya? Tanya Alex ingin tahu bagaimana wartawan itu dapat melacak kamar Puspa. Pak Alex, kalau menggoda itu, pasakah saya gedor semua pintu? Apa itu bukan cari penyakit? Bisa-bisa saya digebukin orang gara-gara mengganggu mereka. Begini loh Pak, saya titip pesan sama resepsionis. Kalau Puspa kelihatan, saya dipanggilkan supaya bisa bertemu dengannya. Barusan saja, sebelum Pak Alex menelpon saya di telepon, langsung dikasih tahu nomor kamar Puspa yang katanya baru membooking kamar. Oh begitu, Alex baru mengerti. Selanjutnya ia tak terusik lagi seperti sebelumnya. Tentunya setelah pintu dikuncinya, resepsionis diberikan pesan agar tidak menelponnya karena teleponnya akan diangkat dan dia mau tidur tanpa terganggu dering telepon. Kalau ada hal darurat yang mau disampaikan resepsionis, sebaiknya disarankan agar dia dibangunkan dengan ketukan pintu. Malam itu, Alex tertidur pula sekali. Rasanya belum pernah ia tidur selelap malam itu. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.